Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang menghormati orang lain. Dan saya meminta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini, dan ada banyak orang yang akhirnya dimerdekakan dari dosa oleh kebenaran dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami keyakinan kita, agama kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus. Kita tidak membela agama, tapi kita hanya meluruskan, membantah setiap tuduhan, ocehan, dan juga tafsiran-tafsiran liar dari oknum-oknum atau polemikus muslim yang lebih begitu menggebu-gebu untuk membahas dan menafsirkan Alkitab sesuka hati mereka. Bagaimana kisahnya teman-teman? Bagaimana pelajarannya? Mari kita lihat. Jangan skip supaya dapat informasi yang lengkap dan berwawasan. Ini dia teman-teman videonya. Ya, selamat malam saudara-saudara kita. Di sini kita akan membahas tentang penjelasan siapa nabi palsu menurut Alkitab. Nah, di sini kita akan dijelaskan untuk kita pahami oleh saudara kasih sejati. Nah, bagaimana untuk kita bisa paham? Mari kita mendengar penjelasan dari Pak Kasih Sejati. Silakan Pak Kasih Sejati. Oke, jadi kita akan diskusi santai atau diskusi ringan tapi penuh makna ya. Temanya nabi palsu menurut Alkitab. Materinya ini belum sempurna tapi bisa disempurnakan karena saya fokuskan dari 2 Petrus pasal 2 ayat 10 sampai dengan 16 ya. Jadi bukan dari secara keseluruhan, tapi fokusnya di 2 Petrus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Di sini dikatakannya, terutama mereka menuruti hawa nafsu karena ingin kecemaran dunia yang menghina pemerintah Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemudian. Padahal malaikat-malaikat sendiri sekalipun lebih kuat, lebih berkuasa daripada tidak memakai kata-kata hujat. Dan seterusnya ya, saya tidak bacakan. Tapi yang pasti itu, nabi palsu itu biasanya hidup dan ajarannya itu pasti bertentangan dengan ajaran etika, moral yang serta teladan Yesus. Itu udah pasti. Jadi, untuk mencari ciri-ciri nabi palsu, bandingkan saja dia dengan Yesus dan ajaran Yesus. Kalau sudah berbeda dengan ajaran Yesus, pastikan itu nabi palsu. Siapapun itu, ya. Nabi palsu itu selalu menuntun umat masuk ke jurang kebinasaan. Jadi kita harus waspada dengan nabi-nabi palsu ini. Mengapa? Dikatakan oleh Yesus kan, barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak yang paling kecil ini adalah lebih bagus baginya diikatkan dia batu kilang dan ditenggelamkan. Kenapa bisa demikian? Karena ajaran palsu ini menurut saya ini lebih jahat daripada pembunuhan, bahkan lebih jahat dari perang. Kenapa saya katakan begitu? Kalau pembunuhan itu hanya membunuh orang yang terbunuh. Setelah saya dibunuh, tinggal proses hukum. Masuk penjara, orang yang mati itu selesai urusannya. Tapi, kalau ajaran palsu, maka contoh, si A menyesatkan si A, maka si A itu akan menyesatkan si A dan si B dan si C. A, B, dan C tadi menyesatkan lagi orang A, B, C, D, E, F. Akhirnya banyak sesat. Jadi sebenarnya penyesatan ini sesuatu hal yang sangat berbahaya. Makanya dikatakan oleh Yesus, waspada ya. Coba kita lihat ini, Yesus berkata begini ya, waspada terhadap nabi-nabi palsu. Waspada. Kenapa perlu waspada terhadap nabi-nabi palsu? Karena memang nabi palsu ini begitu menakutkan. Karena pertaruhannya adalah surga dan neraka. Itu pertaruhannya. Dan penyesatan karena ajaran palsu oleh nabi-nabi palsu, itu akan beregenerasi. Bisa bertahun-tahun, bisa berpuluh tahun, bisa beratus tahun, atau bisa ribuan tahun loh. Makanya waspada. Baru dikatakan nabi palsu akan banyak muncul untuk menyesatkan sebanyak mungkin, bahkan dengan melakukan hal-hal yang menakjubkan. Oke ya? Pesan inilah yang kembali diingatkan oleh Petrus kepada gereja, supaya gereja tetap berpegang kepada kebenaran yang sejati. Ya, jadi kebenaran yang sejati. Apa itu kebenaran yang sejati? Ya sudah pasti, Yesus mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup. Artinya begini, kebenaran yang sejati bagi gereja adalah ajaran Yesus, teladan Yesus, etika dan moral Yesus. Di luar daripada itu bukan kebenaran yang sejati, kebenaran duniawi. Ya, jadi harus berpegang pada kebenaran yang sejati, bertumbuh dan mengenal kebenaran serta menolak segala yang palsu serta menjauhkan dari guru-guru palsu. Jadi biasanya kalau ajaran-ajaran palsu ini biasanya suka membuat kitab-kitab baru
atau mereka selalu melenceng lah. Intinya melenceng dari apa yang sudah diperbuat oleh Yesus. Dalam konteks ini, Petrus menyadari bahwa akibat atau ubah bagi guru palsu dan mereka yang terpengaruh untuk mengikutinya sangat mengerikan sebenarnya. Jadi mengapa Yesus mengatakan waspada terhadap guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. Dan ini kemudian ditegaskan oleh Petrus sebagai soko guru yang meneruskan pimpinan yang diberikan Yesus sebagai soko guru kepada para rasul. Dia mengatakan bahwa ada sangat mengerikan dampaknya. Ya, sangat mengerikan. Apa itu? Yang pertama, kebinasaan. Binasa. Digambarkan itu seperti air bah pada zaman Nuh ya. Baru disiksa pada hari penghakiman. Ini berbicara tentang api belerang, penghukuman. Baru ditangkap dan dimusnahkan. Dikatakan di sini binasa seperti binatang liar. Baru dikatakan terkutuk. Bahkan digambarkan di sini seperti babi dan anjing yang berbulu domba. Ya, jadi bukan seperti serigala, tapi babi dan anjing. Daging babi dimakan banyak orang, daging anjing juga dimakan. Tapi nabi palsu itu ya seperti inilah dia. Ya, jadi makanya dikatakan oleh Petrus di sini harus waspada, dan itu meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kunci untuk mengenal guru dan nabi palsu itu apa? Tidak ada cara lain. Kita harus mengingat pesan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 15-20. Intinya di situ adalah mengenal kebenaran yang sejati atau dewasa rohani. Saya mau katakan begini ya, bagaimana kita mendeteksi ini nabi palsu, ini ajaran palsu? Kenallah kebenaran yang sejati di dalam Yesus Kristus. Kalau kita tahu kebenarannya Yesus, sudah pasti kita bisa menyingkirkan ajaran yang lain. Maka saya katakan orang-orang yang pernah mengaku mengenal Yesus, saya bisa pastikan mereka nggak pernah mengenal Yesus. Mungkin mereka hanya mengaku-ngaku saja. Jadi ini berbicara mengenal kebenaran sejati, tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman menghidupi kebenaran firman Allah tiap-tiap hari melalui persekutuan pribadi, kelompok, atau keluarga. Jadi maksudnya begini ya, setiap orang Kristen harus memiliki persekutuan pribadi. Kalau orang Kristen memiliki persekutuan pribadi, maka dia akan mengenal kebenaran yang sejati. Makanya orang Kristen itu harus ada persekutuan pribadinya, baca Alkitab tiap hari. Jangan kerjanya baca yang lain-lain. Atau dalam kelompok, bisa ya, apakah kelompok gereja, apakah kelompok masyarakat, atau kelompok apa. Tetapi yang paling utama adalah keluarga. Sekarang ini kan banyak keluarga Kristen itu nggak ada ibadah keluarga. Suami istri nggak pernah berdua bersama, anak-anaknya dibiarin main handphone sendiri. Nah, orang-orang yang atau keluarga-keluarga yang mengabaikan yang namanya persekutuan keluarga, maka rentan akan disikat oleh guru-guru palsu. Ya, jadi saya mau katakan juga sekaligus ini seramah sedikit, kekuatan dari kita untuk menghadapi guru-guru palsu itu sebenarnya dari keluarga. Maka keluarga yang kuat tidak akan terpengaruh dengan guru-guru palsu. Tapi kalau keluarga rentan, tidak ada persekutuan akan firman Tuhan, tidak mengenal kebenaran yang sejati, makanya inilah yang bilang Allah kita sama, Tuhan kita sama, Nabi kita sama dari Hong Kong. Oke, jadi yang pertama itu tidak ada cara lain. Kita harus mengingat pesan Yesus di dalam Matius pasal 7 15-20. Yang pertama di situ, kenal kebenaran yang sejati, miliki kebenaran yang sejati, hidupi kebenaran yang sejati. Yang kedua, melihat buah dari pengajar. Berbicara buah di sini ya, artinya begini, doktrin yang salah akan menghasilkan kehidupan yang salah juga. Pengajaran yang sesat akan terlihat dalam cara hidup yang sesat. Contoh ya, kita melihat Paulus. Adakah ajaran dia yang salah tentang etika dan moral setelah dia bertobat? Tidak ada. Maka dipastikan dia bukan pengajar palsu. Tetapi kalau ada orang ketika dia sudah menerjunkan dirinya dalam dunia namanya pemberitaan, tapi hidupnya malah kacau balau, ini dikategorikan nabi palsu. Jadi yang kedua ini perlu ini. Makanya kalau kita mendengarkan orang mengajar, lihat dulu buah pengajar itu. Makanya kita pun yang ada di apologet ini ya harus berbuah juga. Ya, yang pertama lihat dari buahnya. Bagaimana dia hubungannya dalam perkawinannya harus dilihat. Masa dia mengajari perkawinan yang benar begini-begini, tapi perkawinan dia nggak beres, ya repot kok. Iya nggak? Iya kan? Mengajarkan yang gini, tapi dia sendiri kacau balau. Ya sudah, apalagi kalau sampai dia mengajarkan yang buruk-buruk, ya kacau balau itu. Jadi lihat buah dari pengajar itu. Etika dan moralnya, hidupnya sehari-hari, hidup keluarganya, hidup perkawinannya, harus dilihat. Kalau itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus, tidak sesuai dengan etika dan moral yang sudah ditanamkan oleh Yesus, karena dasar atau patokan kita Kristen itu kan Yesus. Jadi kalau udah melenceng dari ajaran Yesus, jangan sungkan mengatakan, I am sorry goodbye, selamat tinggal, engkau nabi palsu. Jadi siapapun itu ya, apapun namanya, apapun gelarnya, kalau ajarannya sudah berbeda dengan Yesus dalam etika dan moral, hidupnya juga berbeda, katakan sama dia, I am sorry, selamat tinggal. Ya, baru ciri utama, sekarang kita lihat ya, ciri utama kehidupan guru-guru palsu. Biasanya guru palsu itu hidup dalam kesombongan atas kebenaran diri sendiri. Dikatakan mereka berani menghina Allah. Makanya kalau kita masuk di apologet ini, orang yang suka menghina Yesus, menghina Roh Kudus, itu ciri-ciri ajaran palsu. Ya, makanya kita nggak pernah menghina orang lain, kita hanya membuka data ya. Petrus menggambarkan para guru palsu itu tidak ubahnya seperti binatang yang tidak berakal. Binatang dikatakan di sini lebih memakai nalurinya daripada pikirannya. Demikian juga guru palsu itu lebih mengikuti naluri dosa mereka daripada dikontrol oleh kebenaran yang sejati. Itu ciri palsu.
Jadi hanya memakai naluri, tidak memakai pikiran. Naluri itu insting. Jadi kayak, nah itu dia, kayak binatang. Oke, jadi hidup dalam kesombongan, kata-katanya pasti. Makanya itu kayak siapa William Bambu itu kan kata-katanya wow, sombong banget. Tapi begitu diladeni, ya juga. Hidup dikuasai oleh nafsu terhadap kesenangan dunia. Ini perlu ini. Kalau dikatakan di dalam Alkitab tadi itu pesta pora, pesta-pesta, ya. Bahkan mereka melatih hati mereka seperti latihan atletik yang penuh disiplin dalam keserakahan, latihan. Ya, perbuatan mereka seperti belian suap, ya, yang menempuh jalan kebinasaan. Ya, yang berikut, pikiran dipenuhi keserakahan dan nafsu. Wah, ini nafsu untuk kepuasan diri semata. Ini bicara nafsu ini, kawin, cerai dan macam lain itu ya. Ketahuilah kalian maksud saya. Jadi ini dia keserakahan, serakah. Apapun selalu lebih banyak sama dia, gitu ya. Pengen dia semua, sama orang lain sisa-sisa. Bila penting sama aku semua, serakah. Ya itu ciri-ciri nabi palsu itu. Ya, nafsu untuk kepuasan diri sendiri. Apa yang menjadi kesenangannya diokekan gitu ya. Kalau kamu mau itu oke, silahkan. Nanti digantikan dengan yang lebih baik, macam lah itu. Ya, akhirnya adalah kebinasaan dan penghukuman. Cinta akan kehormatan pribadi dan keuntungan jasmani yang diperoleh dengan mengorbankan kebenaran Allah. Lihat ini ya, cinta akan kehormatan pribadi. Artinya di sini nggak boleh direndahkan. Kalau direndahkan beda cerita. Nah di situ. Makanya Yesus datang itu tidak mencari kehormatan untuk diri sendiri, tapi dia mencari kehormatan untuk Bapa di surga. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid. Makanya di dalam Alkitab nggak pernah Yesus katakan hormati aku, nggak gitu. Walaupun Yesus mengatakan di Yohanes, barang siapa menghormati Bapa, menghormati anak, barang siapa menghormati anak, menghormati Bapa. Yohanes itu. Jadi cinta akan kehormatan. Begitu disentuh sedikit, selesaikan. Nah ini ciri-ciri nabi palsu. Jadi kalau guru-guru yang benar itu, dia tidak akan mencari kehormatan untuk diri sendiri. Dia akan mencari kehormatan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, dikatakan ya. Strategi pengajar palsu ini menjerat umat. Kalau kita lihat di strateginya apa? Mereka ini biasanya mencari yang lemah. Kalau lihat yang mencari yang lemah, bayi-bayi rohani, belum menerima makanan keras. Makanya banyak orang-orang yang ngaku-ngaku mantan Kristen itu kan bayi rohani, belum pernah mendapatkan pengajaran. Makanya kita apologet ini kan selalu menyampaikan ajaran-ajaran yang tinggi ya, teologis, sejarah semua kita bahas di sini. Artinya ketidakstabilan rohani atau pengenalan Allah yang tidak bagus atau belum memiliki fondasi yang kuat dalam mengenal kebenaran Tuhan, ini mudah digoncangkan. Ada pertanyaannya, siapa Yesus? Tuhan atau manusia? Oh Tuhan. Loh Tuhan, kok berdoa pada Tuhan? Ini sudah kita jawab beberapa kali. Ini contoh, kalau orang nggak memiliki pengetahuan, masih bayi rohani, belum mendapat makanan keras, makanya para pendeta kok banyak jangan hanya berkat, ajarkan teologi, ajarkan pengajaran. Kalau hanya berkat, nanti ditimpa berkat. Akhirnya jadi lupa dengan apa yang harus dikerjakan. Oke, yang kemudian mengajak jemaat itu untuk terlibat dalam kegiatan yang mendatangkan nikmat tubuh. Oh, ini dia, ya. Termasuk hal seksual lo ya, dan poya-poya. Makanya banyak orang jadi fanatik. Kenapa? Karena berbicara ini kegiatan menikmati kenikmatan tubuh ya. Ini dia, kenikmatan tubuh ini. Saya ganti dulu warnanya biar keren. Oke. Oh ini. Kenikmatan tubuh ini nih. Ini. Jadi inilah gara-gara kenikmatan tubuh inilah banyak orang menjadi fanatik buta loh kawan-kawan. Kenikmatan tubuh, ini ajarannya. Jadi gara-gara kenikmatan tubuh inilah maka terjadi kekacauan. Ada yang noise itu. Oke, ibadah itu berpusat pada ritual. Ibadah itu berpusat pada ritual ibadah, bukan pada relasi dan penundukan. Ini rupanya ciri-ciri ajaran palsu ya di dalam Alkitab. Jadi ibadah itu berpusat kepada ritualnya. Ibaratnya ya ritual ini tahu kalian maksud saya ya, bukan kepada relasi. Kalau orang Kristen bukan ritualnya, relasinya, hubungannya yang paling penting. Bukan masalah ritualnya, walaupun ritual penting ya, tapi penekanannya adalah relasi yang benar akan melahirkan ritual yang benar. Tapi ritual yang benar belum tentu melahirkan relasi yang benar. Karena ritual itu hal fisik, tapi relasi itu berbicara hati dengan hati, pikiran dengan pikiran, perasaan dengan perasaan, jiwa dengan jiwa. Itu namanya relasi. Tapi kalau ritual, contoh ya, saya bisa aja ada sama orang itu sama-sama ibaratnya melakukan ritualnya. Tapi kalau hati tak ada di situ, wah nggak beres itu. Tapi kalau relasi dengan benar, pasti ritual akan benar. Jadi, ini namanya melakukan apa yang menyenangkan dan memuaskan keinginan daging mereka. Wow, dijanjikan hal-hal seksual dan lain. Gara-gara itu mereka akhirnya jadi fanatik buta. Waduh, ingat, orang yang dekat dengan dirimu tidak pernah membawa kamu dekat kepada Tuhan. Itu adalah nabi palsu bagi kehidupan. Jauhilah dia. Perhatikan ini untuk pemuda-pemuda. Kalau kamu dekat dengan orang, tapi orang itu tidak membawa kamu dekat kepada Tuhan, ingat, dia itu nabi palsu buatmu. Jadi, kawan-kawan Kristen dimanapun semua, pemuda-pemuda Kristen, bergaullah dengan orang yang bisa membawa kamu dekat kepada Tuhan. Kalau itu tidak membawa kamu dekat kepada Tuhan, katakan maaf, 1000 maaf, jauhilah dia. Mudah-mudahan, itu ya. Oke, sekarang penutup. Ya kita tutup, biar nanti langsung lanjut ya. Para pengikut Kristus harus menyadari bahwa
Kristuslah satu-satunya yang mampu membebaskan dan mengukuhkan kehidupan kita. Mari kita arahkan diri kita, cinta kita, ketaatan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Sehingga tidak ada peluang bagi para penyesat untuk mendemonstrasikan kepalsuan mereka. Perhatikan, kalau ada ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, maka saya katakan tolak. Kalau ada etika dan moral yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, tolak. Kalau ada janji yang tidak sesuai dengan janji Yesus, tolak. Kalau ada pribadi yang hidupnya bertolak belakang dengan apa yang sudah ditetapkan Yesus, maka katakan tolak, dan itu nabi palsu. Ya, itu tegas. Jadi kita harus menjadikan Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Dia harus menjadi segala-galanya bagi kita. Dia biarlah leluasa mengatur dan mengarahkan hidup kita. Jadikanlah dia, Yesus, sebagai sang gembala kita. Hanya dengan itulah kehidupan kita dipertanggungjawabkan dan selalu terarah kepada kebenaran. Artinya begini, yang mau saya bilang. Artinya begini, saya selalu menyatakan sama semua orang, kau cari orang, gak usah dulu kita berbicara keilahian dan ketuhanan Yesus, saya bicara orang saja. Kau cari orang atau nabi yang lebih suci, lebih kudus, lebih benar, lebih agung, lebih mulia, lebih dapat dipercaya daripada Yesus. Kalau kau temukan, maka boleh kau tinggalkan Yesus. Tapi saya pastikan, kau tak akan ketemukan hal yang demikian hanya ada pada Yesus. Jadi, nggak usah lagi kau cari, karena tidak akan kau ketemukan. Karena aku pun dulu pernah mencari, rupanya tidak ada, hanya Yesus. Maka saya katakan aku mencintai Yesus, dan aku berikan hidupku waktuku untuk dia. Ya, hidup di dunia ini penuh dengan pengumbaran hawa nafsu. Jadi, rupanya ajaran palsu itu sangat dekat dengan hawa nafsu dan kenikmatan dunia. Dan memang itu yang dikerjakan oleh nabi palsu. Makanya nabi palsu itu selalu menawarkan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal biologis. Ini dia. Dan ini selalu berkaitan di sana. Makanya dosa manusia kan di dunia ini kan yang paling banyak disorot yaitu hawa nafsu itu. Hawa nafsu. Maka dikatakan di surat Yohanes, jangan engkau mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Karena yang apa di dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang ditawarkan nabi-nabi palsu. Oke, ya. Hal ini membuat orang yang lemah menjadi mudah jatuh. Kita diperingatkan untuk tidak meninggalkan jalan yang benar. Jangan tinggalkan Yesus kebenaran. Jangan tinggalkan ajaran para rasul yang meneruskan ajaran Yesus. Siapapun itu, ya. Jadi, jangan tinggalkan ajaran yang benar yang sesuai dengan pengajaran firman Tuhan yang murni. Oke? Sedikit lagi. Marilah kita tetap teguh berpegang kepada kebenaran. Mari kita melatih diri dalam kekudusan sehingga kita tidak kedapatan bercacat celah dan tak bernoda di hadapan Tuhan kita. Oke? Jadi, mari kita berpegang kepada kebenaran, kunci mengalahkan nabi palsu. Jadi, ajaran palsu dan nabi palsu itu menyatu ya. Ciri-cirinya saya sudah sebutkan sedikit, nanti teman-teman akan memberikan perlengkapan. Ingat, nabi palsu menuntun umat masuk ke dalam jurang kebinasaan. Karena itu, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Terima kasih, kembali kepada moderator. Haleluya, amin, haleluya. Ayo, moderator, lanjut. Aku boleh nambahin dikit nggak? Nambahin banyak aja juga boleh. Ya, dikit aja lah, nanti biar teman-teman aja. Ya, sebenarnya sih kita ya sebagai pengikut Kristus itu memang tidak dilakukan untuk mencari kebenaran, justru kita mempertahankan kebenaran. Dan terkadang ya menurut pribadi saya ya, terkadang saya sering mendengar kita sama-sama mencari kebenaran. Menurut saya itu saya kurang setuju gitu. Sesungguhnya mereka lah yang mencari kebenaran, sedangkan kita itu mempertahankan dan mempertanggungjawabkan. Itu yang tepat, karena sesuai tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat yang 15 itu kan mempertanggungjawabkan. Nah, mempertanggungjawabkan dengan atas landasan mempertahankan kebenaran yang kita dapatin. Kebenaran, di dalam kebenaran itu ada kasih karunia. Nah, itulah yang kita dapatkan. Sedangkan dari mereka apa yang mereka dapatkan? Kebenaran, belum tentu. Jangan kebenaran, kasih karunia, apakah mereka mendapatkan juga? Tidak ada itu. Jadi kita sebagai pengikut Kristus itu mempertanggungjawabkan atas mempertahankan kebenaran, dan kebenaran itu mendapatkan asas landasan kasih karunia yang sudah Dia nyatakan segala janji yang telah diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu memberikan kasih karunia melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Amin. Itu aja lah. Ayo, moderator, mana moderator? Sorry, ada kena mute lagi bicara tapi kena mute. Sorry ya. Mungkin ada lagi yang bisa mau tambahkan ini, dan saudara-saudara yang lain silakan tambahkan. Ini topik yang luar biasa bagi saya. Ini luar biasa karena ini juga menunjuk kepada diri kita masing-masing, bukan hanya kepada pihak yang lain,
karena topik tentang nabi palsu sama dengan pengajar palsu. Jadi ini umum sekali. Kita pun di sini bisa dikatakan sebagai advokat palsu jikalau tidak setelada dengan Yesus. Kadang saya juga berpikir, saya juga kadang menjadi palsu juga ketika saya tidak bisa mengekang lidah nafsu saya. Saya pun bisa menjadi palsu, saudara, di hadapan Tuhan. Makanya Matius 7 ayat 21 dan 2 itu sangat ketat. Bagi siapapun, baik hamba Tuhan, baik jemaat biasa, semuanya kena. Karena pengajaran tentang Kristus adalah kekudusan. Jikalau kita mulai keluar dari track ajarannya, nggak bisa dong. Nabi itu harus orang yang memiliki kelebihan. Apa definisi seorang, maksudnya apa, kenapa seorang disebut nabi? Kenapa nggak tukang jual lontong? Beda kan antara tukang jual lontong sama nabi. Kenapa seseorang itu disebut nabi? Ini orang Kristen harus tahu ya. Nah, terbukti kan, banyak yang nggak ngerti. Dapat penglihatan tuh bukan cuma nabi, dukun juga dapat tuh. Dukun kan ya pasti. Dapat lah. Oh, nggak usah itu tuh. Ada aliran apa tuh yang suka pakai trans tuh, manggil-manggil roh. Ini Nah, Bu, dia suka dapat penglihatan. Jadi kita harus kembali dulu ke definisi akar grassroots dulu. Ini ada aku buat definisinya Bu yang aku temukan. Ya, orang Kristen harus tahu kenapa seorang disebut nabi. Nabi itu apa gitu loh. Ya. Lihat. Yang pertama itu kan Bu Sofi. Bernubuat, mengajar. Itu ada dua tuh, Mbak. Seorang, bentar. Nabi itu ini artinya Bu Sofi, aku lihat. Nanti Ibu tambahin ya. Lanjut lagi, Mbak Erwin. Seorang manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang misinya bagi manusia dan dunia. Jadi dari Tuhan, Bu. Itu yang pertama. Jadi orang-orang itu, para nabi seperti Musa kan dari Tuhan langsung. Seperti Yesaya dari Tuhan langsung. Jadi nggak melalui pihak ketiga keempat. Baru pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Jadi perintah Allah kalau konteks PL itu kan hukum Taurat udah jelas itu ya. Jangan berzina, jangan mengingini istri orang. Yaitu hukum itu. Baru sebagai orang yang meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang jauh ke depan. Jadi ada nubuatan. Baru seorang yang diberikan Allah kuasa untuk mengadakan mujizat atau tanda-tanda heran. Ini sih beberapa pengertian Nabi yang aku temukan. Oke, Ibu Sofi silakan dilanjutkan. Nabi itu akar katanya apa tuh? Asal kata Nabi. Kenapa seorang disebut Nabi? Bernubuat. Bileam itu di dalam Alkitab disebut Nabi nggak? Dipanggil sebagai Nabi. Dan negatif. Iya. Ada kelebihan. Jadi dia disebut sebagai Nabi. Pak Imam. Imam bukan pemimpin dalam keagamaan, Bu. Kitab Harun. Orang yang layak di hadapan Tuhan. Ya, Harun ditunjuk Tuhan sebagai imam besar juga. Kalau imam itu kan Bu, itu menangani di bait Allah biasanya berkaitan dengan kurban. Jadi seremonial. Tapi kalau Nabi itu perpanjangan lidah Tuhan. Jadi dia menyampaikan pesan Tuhan, apakah itu teguran, apakah itu berkat, apakah itu janji, itu yang disampaikan para nabi itu. Jadi itu dari Tuhan langsung itu. Ya, itu yang saya tahu imam itu nabi itu janjinya cuma hari Jumat ya Bu ya, Pak Erben? Ya. Cuma hari Jumat doang. Bukan pada Jumat. Nabi itu juga ada ukurannya, ada yang biasa, ada yang jumbo. Ini Nabi sana. Itu kan menangani ini korban-korban itu loh tabernakil itu. Ada imam Lewi itu kan keturunan imam itu. Cuma dibagi lagi ada imam besar. Itu kan dari kata nabi, artinya bisa penyambung lidah, bisa desir atau pelihat. Kenapa seorang nabi disebut penyambung lidah? Seorang nabi itu adalah seorang yang diurapi. Kalau nggak diurapi nggak bisa jadi nabi, ya. Jadi tidak sembarang orang disebut nabi. Kalau dia tidak melalui pengurapan dan pengutusan, nggak bisa disebut nabi. Namanya dukun atau peramal. Nabi itu harus seorang yang diurapi. Jadi di dalam Alkitab kita itu ada 3 jabatan yang memerlukan pengurapan. Pertama nabi, yang kedua raja, yang ketiga imam. Ketiga jabatan ini harus diurapi. Tanpa pengurapan seseorang tidak bisa disebut imam, raja, ataupun nabi. Setuju nggak ini? Setuju. Di dalam Taurat, di dalam hukum Taurat. Setuju. Setuju. Nabi itu adalah seorang yang diurapi. Dia berdiri on behalf of God untuk kepentingan Tuhan. Dia mewakili Tuhan di hadapan umatnya. Jadi dia itu seorang nabi itu mewakili Tuhan, penyambung lidah Tuhan on behalf of God untuk kepentingannya Tuhan. Dia menyampaikan nubuatan, menyampaikan firman di hadapan umatnya. Sebentar Ibu Sofi. Untuk kepentingan Tuhan dan umat kan, bukan kepentingan diri sendiri kan? Kepentingan Tuhan, bukan kepentingan umat. Kepentingan diri sendiri apa lagi? Itu nabi palsu namanya. Imam itu kebalikan, vice versa daripada seorang nabi. Jadi kalau saya kadang kalau ngajar harus pakai prakteknya. Jadi kalau nabi itu mewakili kepentingan Tuhan. Tuhan ada di belakang kita, dia menghadap ke jemaat, dia menyampaikan firman, dia penyambung lidah. Tapi kalau imam itu posisi. Aduh, bentar Bu, Pak Billy, mic-nya tutup Pak Billy. Silakan Bu.
Imam itu seorang yang diurapi, harus diurapi seorang imam, tapi posisinya atau tugas jabatan yang diambil itu terbalik. Vice versa dengan seorang nabi. Imam itu seorang yang diurapi, berdiri antara Tuhan dan manusia, mewakili umat di hadapan Allah. Saya ulangi sekali lagi ya. Seorang nabi itu adalah seorang yang diurapi, dia berdiri between the gap antara Tuhan dan manusia, dia mewakili kepentingan Allah on the behalf of God di hadapan jemaat. Jadi juru bicaranya Allah, itu nabi. Kalau imam enggak, imam itu posisinya terbalik. Imam adalah seorang yang diurapi, yang standing in the gap. Dia berdiri di antara Tuhan dan manusia. Dia mewakili manusia, dia mewakili jemaat di hadapan Allah. Ini bisa ditangkap nggak? Ada yang mau protes sampai sini? Enggak. Silakan jadi, lanjut, Bu. Bisa ngerti ya? Nabi itu mewakili Tuhan di hadapan umat. Imam enggak? Imam mewakili umat di hadapan Allah. Posisinya terbalik dengan Nabi. Oh, mudeng nggak ini, teman-teman? Jangan bingung sampai sini. Mudeng. Ya. Jadi imam sama Nabi ini terbalik, tugasnya terbalik, nggak sama. Ya, seorang Nabi mewakili Tuhan, imam itu mewakili jemaat, mewakili umat. Makanya dalam Alkitab, teman-teman, seorang imam besar itu ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus, ini kita bicara imam besar Harun, tipologi daripada Mesias. Mesias kita itu adalah Hamesiah, ya. Seorang yang diurapi secara khusus karena Yesus itu memegang 3 jabatan sekaligus. Sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Betul atau salah? Betul. Betul, Bu. Betul. Mengapa Yesus itu disebut Mesias yang satu itu beda dengan Mesias lainnya? Imam itu disebut Mesias, apa yang diurapi. Raja itu disebut Mesias. Daud itu Mesias yang diurapi. Nabi itu juga Mesias. Tetapi Yesus itu satu-satunya Mesias yang satu itu. Kenapa? Karena dia memegang 3 jabatan sekaligus. Dan di dalam Alkitab kita, 3 jabatan ini dipisah, tidak boleh dipegang sekaligus. Ini dipisah ini. 3 jabatan ini, imam, raja, dan nabi. Tetapi Yesus memegang 3-tiganya. Yesus itu di dalam Alkitab kita disebut Melek HaMesias, raja yang diurapi, yang merupakan tipologi daripada Daud. Makanya Mesias yang dinantikan ini bukan sembarang Mesias, tetapi harus dari keturunan Daud, karena dia harus menjadi seorang raja. Ya, ketika Yesus lahir dikatakan malaikat berkata apa? Kepada gembala, kamu pergi ke Bethlehem. Raja orang Yahudi sudah lahir. He is king. Ya, karena Mesias yang satu ini adalah Melek HaMesias. Yang kedua, dia adalah Yesus. Yesus ini disebut tipologi daripada imam besar Harun, yang kita sebut dengan Kohen HaGadol. Kohen HaGadol itu artinya imam besar yang satu itu, yang diurapi. Harun itu merupakan gambaran, tipologi daripada Yesus. Yesus di kitab Ibrani disebut apa? Maka kita mempunyai imam besar. Imam besar yang gak sama seperti Harun. Karena ketika Harun masuk ke ruang Maha Kudus, dia bukan hanya mempersembahkan korban untuk jemaat, dia mewakili jemaat, tetapi dia mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Tapi imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, tidak sama. Dia tidak datang dengan membawa darah binatang seperti imam besar Harun. Ya, imam besar Harun itu harus 1 tahun sekali masuk pada hari pendamaian, pada hari Yom Kippur, dia membawa darah lembu dipertikin 7 kali di atas tabut pendamaian itu. Dia mewakili bangsanya. Ya, makanya imam besar ini berat. Ya, ketika di dalam tabernakel Musa, imam ini mewakili jemaat. Kalau imam ini berdosa, korban penebusnya itu tidak domba, tapi lembu. Karena Tuhan menganggap ketika imammu yang mewakili kamu berdosa, seluruh bangsa Israel berdosa. Ya, jadi Tuhan itu tidak lihat bangsa Israelnya, dia lihat imamnya. Ya, makanya imam besar Harun di patam atau di kepalanya ini ada patam emas yang menyatakan kudus bagi Yahweh. Ya, itu melambangkan Yesus. Nanti kalau kita sampai pada baju efod, atau kita bicara mengenai bagaimana dari atas kepala sampai bawah, ketika imam besar Harun itu melambangkan semua Yesus di situ. Baju efodnya. Imam besar ketika masuk, di dada imam besar itu dijahit 12 batu permata yang mewakili ke-12 suku Israel. Dan di atas bahunya, artinya dia menanggung kesalahan dan dosa seluruh Israel, dia bawa di situ. Kalau imam besarnya ini ketika masuk ruang Maha Kudus itu berdosa, dia mati di ruang Maha Kudus. Makanya imam besar itu ketika dia masuk itu dikasih giring-giring, dikasih rantai, kakinya diberi rantai. Rantainya ini dari 5 lonceng, pomegranate and bell, pomegranate. Bunyi. Ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus, kalau sampai ini imam besarnya ditolak sama Tuhan, dia akan mati di ruang Maha Kudus karena nggak boleh masuk. Tidak seorang pun sembarangan masuk. Ya, pada waktu jalan Miskan atau tabernakel Musa itu hanya Musa dan imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Yang lainnya nggak boleh. Kalau dia mati itu karena nggak ada boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Itu diseret pakai rantai ini, diseret keluar mayatnya. Dan kalau imam besarnya ditolak Tuhan, maka seluruh bangsa Israel kena kutuk. Karena Tuhan menganggap ketika yang mewakili kamu berdosa, kamu seluruh bangsa berdosa. Nah, Yesus sebagai imam besar kita dikatakan dia naik ke atas langit jauh, Samayim Ha-Samayim, dia naik ke langit ketiga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menjadi mediator atau imam besar bagi kita, sehingga Allah itu tidak lihat kitanya, yang dia lihat kakak sulung kita, Yesus Kristus.
Dia melihat Yesus yang memakai patam. Dia yang pikirannya dikatakan Yesus memakai patam, yang pikirannya kudus bagi Yahweh. Pikiran Yesus itu selalu kudus bagi Yahweh. Dan ketika dia naik, ya, lambang imam besar baju efod yang mewakili 12 suku Israel, itu Yesus membawa kita di dadanya. Dia menghadapkan kepada Bapa nama kita. Dia bersyafaat bagi kita. Dia mewakili kita di dalam Bapa. Makanya dikatakan di dalam Yesus kita dibenarkan. Bukan karena kita yang benar, tapi kita dibenarkan karena Tuhan itu melihat ketika kita di dalam Dia, di dalam kasih karunia, kita itu ngumpet di belakangnya Yesus. Allah tidak lihat kita. Yang Dia lihat imam besar kita, Yesusnya. Karena itu ketika Adam jatuh ke dalam dosa, karena Adam itu juga merupakan imam dan raja, maka seluruh umat manusia yang diwakili oleh Adam, ras manusia atau keluarga Adam ini, bin Adam dan binti Adam ini, ikut jatuh. Karena Adam itu imam. Tuhan ketika di taman di Eden, dia tidak datang sama dogi, sama monyet, ngomong-ngomong, enggak. Yang dia panggil Adam, kamu ngapain hari ini? Karena Adam mewakili semua makhluk ciptaan Tuhan, dia bertanggung jawab, dia diberikan kuasa dominion sebagai raja atas bumi ini, dan dia diberikan sebagai jabatan imam. Artinya dia mewakili makhluk itu di hadapan Allah. Tuhan datangnya nggak ke kucing, ke monyet, ke gajah, ke dinosaurus. Tuhan datangnya ke Adam. Adam, di manakah kau? Makanya ketika Yesus menebus kita, dikatakan, Rasul Petrus mengatakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Jadi status kita sebagai imam dan raja itu dipulihkan. Di dalam Wahyu dikatakan, di dalam Yesus, Dia sudah membeli kita dengan darahnya dari segala suku bangsa, segala lidah dan bahasa, supaya kita menjadi imam-imam dan raja-raja bagi Allah Bapa. Betul atau betul? Betul. Ini imam dan nabi terbalik. Ya, tadi kalau melihat Yesus sebagai raja itu gampang banget. Ya, ketika dia lahir lambang pemerintahan sudah ada di atas baunya. Makanya dia disebut nanti dia datang kedua kali, dia nggak datang lagi sebagai anak domba. Dia nggak lagi Zakaria 9 ayat 9 naik keledai. Dia akan datang as a king of kings, as Lord of lords. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti itu apa ya? Apa yang waktu Yesus naik keledai itu sebagai Mesias Ben Yosef? Apakah bisa dikatakan seperti itu? Yes, this is first coming. The prophecy about his first coming. Okay. Kedatangannya kedua, dia tidak naik keledai. Rasul Yohanes ngomong apa? Naik apa dia? Dia riding a white horse. Wahyu 19 ayat 11 sampai 15. Dia naik kuda putih, di mana mulut dari mulutnya Tuhan Yesus keluar pedang bermata dua, dan jubahnya dikilang di dalam kilangan anggur, dicelup di dalam anggur. Artinya darah musuhnya sampai satu tapak atas kuda. Dia akan berperang melawan antikris, yaitu orang-orang yang tidak menerima dia sebagai rajanya. Lukas 19 ayat 27 akan dibunuh. Ya, dia datang bersama dengan orang kudusnya, dan itu cawan murka Tuhan dicurahkan pada waktu itu. Ya, karena Tuhan sudah tanggung di semua dosa-dosanya, curahkan pada waktu itu. Yesus akan datang bersama orang kudusnya. Dia nggak naik keledai, dia akan naik kuda putih, karena nanti dia akan datang kedua kalinya sebagai hakim yang adil, sebagai singa dari suku Yehuda. Dia sudah mentas maut, dia sudah mengalahkan dosa, dia mengalahkan kematian, dia bangkit, dia naik ke surga, jadi akan datang lagi, not as a baby in the manger, bukan sebagai bayi di dalam palungan. Dia tidak datang lagi untuk tebus dosa kita sebagai anak domba. Dia datang second coming as a lion of Judah, sebagai singa dari suku Yehuda yang sudah menang atas maut. Itu lambang dia sebagai Melek HaMesiah. Nah, sekarang yang ketiga, Musa itu adalah tipologi daripada Nabi HaMesiah. Jadi Yesus itu disebut Nabi HaMesiah, yang seperti Musa, nggak seperti Harun. Padahal Harun juga Nabi loh, penyambung lidah. Kenapa seperti Musa? Karena Musa di Keluaran 4 ayat 12 dan Keluaran 7 ayat 1 itu diangkat sebagai Allah atau Elohim. Jadi Nabi yang seperti Musa itu berhadapan muka bicara dengan Tuhan, karena dia adalah Elohim atau Allah. Jadi Musa itu merupakan tipologi daripada Yesus. Ya, tipologi daripada Sang Mesias itu. Di Mazmur 90 Musa disebut is Elohim. Jadi orang Israel itu percaya Musa dari pinggangnya ke atas Allah, dari pinggangnya ke bawah manusia. Itu merupakan gambaran tipologi daripada Mesias. Nah, kelebihannya Mesias apa? Mesias itu punya 7 roh. Kalau manusia itu angkanya 6, maksimal aja 6. Ya, sehebat-hebatnya dan sekudus-kudusnya manusia itu 6 maksimal. Itu angka manusia. Tapi Yesaya 11 ayat 2 dikatakan apa? Mesias itu akan mempunyai 7 roh Allah. Roh Yahweh, roh hikmat, roh pengertian, roh takut akan Allah, apalagi itu. Apalagi Dev, 11 roh Allah, 7 roh Allah. Yesaya 11 ayat 2. Mesias ini satu-satunya yang punya 7 roh Allah, sehingga dikatakan dia akan menghakimi bukan dengan pandangan mata, tapi dengan penciuman. Dia akan membaui. Makanya di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kalau kita baca, Yesus itu kok bisa tahu isi hati orang. Teman-teman baca nggak berkali-kali? Yesus kok bisa tahu isi hati orang? Orang itu cuma ngomong dalam hati. Yesus berkata begini, mengapa kamu berpikir demikian di dalam hatimu? Itu berkali-kali. Itu bukan manusia, teman-teman. Itu namanya manusia Allah. Ya, makanya Rabi Yahudi mengatakan Mesias itu is Elohim, merupakan tipologi daripada Musa yang adalah manusia Allah. Kenapa? Karena hanya Mesias yang punya 7 roh Allah. Dia bisa tahu isi hati orang. Dia
di sini ada yang bisa tahu isi hati orang nggak, teman-teman? Aduh. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Saya aja sering dibohongin. Ya. Jadi orang kalau ngomong di mulut sama di hati beda. Lah, gue paling gampang dibohongin dan paling sering dibohongin orang. Ya? Aku tahu isi hati Bu Sophie. Apa tuh? Isi kantong gue, lu tahu nggak? Enggak, sebentar. Ya, aku kasih tahu sama teman-teman sebentar ya. Saya kasih tahu isi hati Bu Sophie. Bu Sophie sangat mengasihi mereka-mereka yang disesatkan oleh nabi palsu. Betul nggak, Bu? Yes. Nah, betul kan? Tepuk tangan dong untukku. Lanjut. Tapi itu bukan yang ketujuh itu, Bang Ervin. Yang seperti tadi dijelaskan. Lanjut, Bu Sophie, lanjut. Nanti itu Yesaya 11 itu kalau diuraikan itu cukup itu satu seksi sendiri, Yesaya 11. Mesias itu membaui seperti ini kata yang sama dipakai ketika Ishak membaui bajunya Esau ketika dia mau memberikan berkat kepada Esau dan pada Yakub. Dia cium dulu tuh bau apanya pakaiannya badan. Ya itu bukan bau badan juga ya. Tapi itu nanti itu menarik sekali. Jadi ini Mesias itu punya satu indera ketujuh kalau saya boleh bilang. Makanya Yesus itu satu-satunya bisa mengetahui isi hati orang. Kalian baca nggak? Ada nggak nabi-nabi lain yang tahu isi orang? Nggak tahu. Firman Tuhan datang kepada dia, bener nggak? Ngomong kepada Daud, itu tahu sih. Yesus enggak loh. Orang cuma mikir di dekat dia nih, pikir dia bilang, mengapa kamu berpikir demikian di dalam hatimu? Yesus bisa tahu isi pikiran orang. Kenapa? Karena dia punya 7 roh. Jadi ketika Roh Kudus mengurapi Yesus, pada waktu Yesus dibaptis, dia keluar, dia penuh dengan Roh Kudus, itu bukan seperti kita. Special. Dia disebut manusia ilahi atau is Elohim. Nanti pada waktu dia menghakimi, Yesus mengatakan, aku tidak menghakimi dengan memandang sebelah mata. Dia nggak pakai. Artinya dia bukan menghakimi itu melihat ke dalam hati kita, motivasi kita, pikiran kita. Itu Allah. Karena Allah itu ketika Raja Daud diurapi, ya Samuel mengatakan, loh, mungkin kan itu kan si Esa ini kan punya anak banyak nih, 12 kalau nggak salah ya anaknya ya. Daud yang paling kecil nih, paling si bungsu. Yang ini kayak gagah tampan. Udah Samuel bilang, wah ini pasti ya. Anaknya berapa? 8. Anaknya berapa tuh si Esa itu? Ya 8. Ya 8 ya. Ini kan tampan nih, Tuhan ini pasti jadi raja nih. Samuel bilang gitu. Terus Tuhan ngomong apa coba? Jangan kamu pandang parasnya yang elok. Manusia melihat rupa, tapi aku melihat hati. Jadi Tuhan itu ketika nanti dia menghakimi kita, dia itu tidak lihat seperti sekilas saja katanya. Dia tidak akan menghakimi sekilas pandang saja. He search deep in the heart of man. Dia itu masuk ke dalam hati kita paling dalam, dia tahu. Dia menyelidiki hati kita yang paling dalam, motivasi kita, pikiran kita, our desire, roh kita yang paling dalam itu Tuhan tahu. Makanya dia tahu orang munafik. Tuhan satu-satunya tahu orang munafik. Dia katakan sama orang Taurat, orang Farisi itu, kamu seperti kuburannya di labur putih-putih katanya. You look great katanya, di luar kamu seperti kuburan di labur putih, tapi isi dalamnya tulang belulang. Dan Yesus mengatakan, aku tidak memerlukan kesaksian manusia, karena aku tahu seperti apa isi hati manusia itu. Jadi Mesias ini special, something special. Dia tahu isi hati orang, dia ngerti pikiran orang, dan itu berkali-kali ada di dalam Alkitab kita. Bagaimana Yesus mengerti orang dan belum ngomong itu loh, dia sudah bilang, kok kamu ngomong gitu sih di dalam hatimu? Dia bisa ngerti isi hati orang loh. Ya, ini yang kita diberikan anointing, special anointing, pengurapan khusus kepada Mesias. Mesias itu merupakan nabi yang seperti Musa. Makanya Musa mengatakan di Ulangan 18 ayat 18 sampai 21, dia katakan, seorang nabi akan dibangkitkan oleh Allah dari tengah-tengahmu seperti aku, like me. Nah, ini basic foundation supaya kita ngerti nabi itu apa, imam itu apa, raja itu apa. Tetapi tadi nabi, yang pertama seorang pria. Oke, seorang nabi ini pasti beda dengan tukang jual lontong, betul ya? Nabi itu penyambung lidah Allah, mewakili kepentingan Allah. Nabi itu disebut seorang nabi karena bernubuat apa karena jual gorengan? Halo? Ya bernubuat lah. Bernubuat. Kalau ada seorang nabi nggak punya nubuatan, itu bisa disebut nabi apa tidak? Ya enggak lah. Enggak ya. Jadi seorang nabi karena dia penyambung lidah Allah, ya dia mewakili kepentingan Allah. Kenapa seorang nabi itu harus bernubuat? Kenapa seorang nabi harus bernubuat ciri khasnya? Kalau tidak bernubuat namanya tukang jual siomay. Karena dia kan menyampaikan rencana-rencana Tuhan kepada manusia. Karena Allah, Yesaya 49 ayat 9 sampai 10. Allah itu kalau berbicara dalam suatu nubuatan, Tuhan ngomong begini, Yesaya 49 ayat 9 sampai 10. Aku Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku. And God, I declare the end from the beginning. Aku Tuhan sudah menyampaikan hal-hal yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi. Itu ciri khasnya, ya. Jadi Alkitab kita bedanya dengan buku fiksi karangan Dan Brown, dengan kitab novel karangan Agatha Christie. Mengapa disebut kitab yang suci? Karena mengandung nubuatan Tuhan dan penggenapannya. Fulfilled prophecies. 8.632 nubuatan di dalam perjanjian lama. Totally. Tapi
sampai 350 sampai 400 tentang Mesias. Saya nggak ketemu 400, Pak Bumbur katanya ketemu 400, tapi 350 saya bisa pastikan. All about Messiah. Yang lain itu beda-beda. Ada yang untuk bangsa lain, ada yang bangsa-bangsa, ada yang khusus Israel. Untuk Israel banyak sekali. Tetapi kira-kira 8.632 nubuatan. Full with prophecies. Kenapa? Karena ciri khasnya Tuhan kalau ngomong tidak dalam bentuk puisi atau saja. Tuhan itu kalau berbicara itu in a prophecy. Setuju gak ini? Setuju, Bu. Setuju. Makanya nabi-nabinya itu menyampaikan nubuatan. Nabi Yesaya ngomong gini, kamu Yerusalem, kamu gak bertobat Israel, kamu akan dibuang loh nanti. Nanti bangsa Babel itu akan datang. Dia kasih dengan tepat tuh. Dia bilang, bukan bilang, nanti bangsa India akan datang, nanti bangsa Jerman, enggak loh. Dia bilang dengan tepat, bangsa Babel akan datang. Dan kamu akan dibuang selama 70 tahun. Dikasih angkanya tuh. Sebelum Israel dibuang. Nabi Yeremia menubuatkan Kores Agung hampir 150 tahun sebelum Kores akhir. Dan Babel itu dinubuatkan runtuh. Babel itu temboknya 2 double. Kalau kalian baca misalnya tembok Yeriko kan udah tebel tuh. Kereta kuda bisa lewat di atas temboknya, Anda bayangin aja tuh. Dan rumah-rumah, ada rumah manusia tuh dibangun di atas tembok. Jadi temboknya jangan Anda bayangin tembok rumahmu. Temboknya ini rumahnya itu dibangun di atas tembok kota tuh ada rumahnya. Kereta kuda itu bisa lewat. Itu udah Babel. Ini temboknya double 2. Tidak ada yang bisa pada waktu itu zaman bangsa itu ya. Tidak ada yang berani melawan Babel. Tapi Nabi Yesaya mengatakan apa? Tembokmu akan runtuh. Tidak seorang pun akan melewati lagi situ. Babel akan diinjak-injak oleh bangsa asing. Itu nubuatan. Ya. Ketika kalau raja-raja Israel mau berperang, dia tanya dulu sama nabinya, betul enggak? Karena nabi ini dia nggak bisa lihat masa depan. Dia tanya dulu, nabinya tanya Tuhan, nanti aku perang menang kalah, kalau aku maju perang ini menang apa kalah ya kan gitu. Daud kan tanya dulu sama Tuhan, aku boleh maju apa enggak nih Tuhan? Kalau Daud kadang-kadang melalui nabi, dia bisa ngomong sama Tuhan. Ya, Daud tanya ke Tuhan, dia bilang, Tuhan aku mau maju perang, boleh apa enggak Tuhan? Nanti aku menang apa kalah? Tuhan bilang, maju, kamu menang. Maju, menang. Tapi kalau Tuhan bilang, jangan, kamu pasti kalah. Ya jangan maju, bunuh diri namanya. Ya. Nah, karena Tuhan itu berbicara in a prophecy. Ya, semua nabi-nabi itu mempunyai karunia ini. Ya, ketika raja siapa tuh mau maju perang dengan Ahab, dia tanya dulu sama Nabi Mika. Ya, dia tanya dulu sama nabi-nabinya sebelum perang. Nanti aku menang apa kalah ya? Ditanya dulu dengan nabi-nabinya. Terus Mika bilang, oh kamu pasti mati. Kamu kalau maju menyerang dia, Tuhan sudah memperlihatkan kepadaku nih. Ada sidang ilahi di surga, bla 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 bla. 1 Raja 19. Kamu maju, kamu nanti mati. Beneran mati. Ya, jangan main-main sama nabi. Ya kadang-kadang ini lidahnya setajam silet. Ya. Omongannya mandi, ya, karena dia itu mewakili Allah dan Allah itu berbicara in a prophecy, ya. Tuhan ngomong kamu hidup melalui nabinya hidup. Lah, Tuhan di dalam Alkitab kita dikatakan dia tidak melakukan suatu apapun di bumi ini tanpa dia kasih tahu dulu kepada para nabinya. Betul apa betul? Betul, Bu. Tuhan mengatakan, aku tidak akan melakukan sesuatu apapun di atas bumi ini tanpa aku kasih tahu dulu sama nabi-nabiku. Dia kasih tahu dulu. Nabi Nuh, dia kasih tahu. Nanti Nuh, kamu bikin datang. Nanti itu akan ada banjir. Nanti banjir mau datang, tidak ada yang percaya. Kasihan deh lu ya. Jadi nabi-nabi itu kadang-kadang nggak ada yang percaya teman-teman ya. Ya, sama Nabi Yunus diutus Tuhan. Yunus, aku utus kamu ke kota Niniwe. Kasih tahu, kalau nggak bertobat ini satu kota tak jungkir balikkan dalam waktu 10 hari. Yunus kasih tahu, walaupun dia malas-malasan. Orang Niniwe bertobat. Ini Tuhan kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak bertobat, 40 hari lagi ditunggang balikan sama Tuhan. Dia kasih tahu apa yang akan terjadi. Karena nabi itu penyambung lidah Allah. Nah, di dalam Alkitab kita teman-teman yang namanya nubuatan atau profesi itu bukan ramalan, sekedar ramalan akan apa yang terjadi, bukan kayak ramalan cuaca gitu, bukan besok hujan atau besok nggak hujan, bukan gitu. Nabi, Tuhan berbicara di Hosea 12 ayat 10. Dia bicara dalam apa? Ini siapa ya ini ya? Juli. Lanjut. Ya, ada suara motor-motor lewat. Tuhan itu kalau bicara, caranya Tuhan bicara tuh gimana? Dia kasih tahu. Hosea 12 ayat 10. Tuhan ngomong begini. Aku berbicara kepada para nabiku melalui 1. Penglihatan atau visions. Dan itu penuh simbol. Biasa Tuhan kalau ngasih penglihatan, ya orang yang sering dapat penglihatan, aku hampir tidak pernah dapat penglihatan ya. Penglihatan itu dalam bentuk kadang simbol, kadang kayak video jalan gitu teman-teman. Ya, aku cuma sekali pernah dapat. Selebihnya tidak pernah lagi aku dapat. Aku tidak sering lihat. Itu kayak video di peristiwanya itu peristiwanya itu bisa lewat, bisa peristiwa yang masa lalu atau bisa peristiwa masa depan atau dalam bentuk simbolik. Misalnya Yusuf ketika dia bermimpi, ya, dia melihat matahari, bulan dan bintang, bisa bentuknya simbol-simbol begitu. Daniel ketika dia mendapatkan penglihatan, macam-macam bentuknya, ada yang ketuhan hasil ada patung gede gitu kan kalau di kitab Daniel. Termasuk di Wahyu itu dalam bentuk simbol karena itu penglihatan, bentuknya vision. Vision itu simbolik kadang-kadang artinya dimeteraikan sama Tuhan atau artinya itu disembunyikan, nggak tahu artinya. Kedua, Tuhan bicara dalam apa? Dia mengatakan, aku memberikan banyak sekali penglihatan kepada para nabiku. Yang kedua, baik melalui mata terbuka atau mimpi bisa ya. Yang kedua,
Tuhan itu bicara di dalam similitude melalui pelayanan hidup para nabi. Similitude itu artinya kesamaan hidup. Misalnya ketika Hosea, paling gampang Hosea, di kitab Hosea sendiri. Ketika Tuhan mau menghajar Israel, Tuhan ngomong sama Hosea, kamu sekarang nikahi pelacur nih, si Gomer ini, kamu nikahi ini. Ini lambang Israel itu orang yang tukang selingkuh, berzina rohani, istri yang gak setia. Sedangkan aku ini Baalmu, aku adalah suami yang setia. Itu similitude, kesamaan hidup. Ya. Contoh lainnya, kalau Tuhan kadang-kadang suruh para nabinya, kamu telanjang kaki, berjalan kesulitan dalam kain kapung, kemudian kepalamu ditaburi debu, itu melambangkan nanti atau kadang-kadang disuruh tangannya dirantai, ya. Nanti itu seperti itulah bangsa Israel akan dibawa ke pembuangan, jadi budak gitu maksudnya. Itu Tuhan caranya ngomong melalui kisah hidup para nabi. Yang paling jelas adalah kisah hidup Yunus misalnya. Ya, makanya Yesus mengatakan kepada angkatan yang jahat ini tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Nabi Yunus, karena hidup kisah Nabi Yunus itu merupakan similitude atau tipologi daripada apa yang akan terjadi pada Mesias. Itu namanya similitude. Itu cara Tuhan bicara. Yang ketika Tuhan membuka mulutnya, Mazmur juga lewat amsal atau perumpamaan. Itu cara Tuhan bicara. Kalau ada yang lain yang menemukan cara Tuhan bicara, boleh. Saya menemukan 3 itu. Ya, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Maka Yesus kalau ngajar itu pakai amsal atau pakai perumpamaan. Itu caranya orang-orang bijaksana ketika mengajar. Ya, kalau ada lihat filosof itu enggak pernah kalau ngajar muridnya tuh enggak pernah ngomongnya tuh the point, enggak pernah. Ngomongnya muter dulu, pakai cerita, pakai perumpamaan. Nah, itu cara orang bijak ketika dia bicara, pakai amsal. Salomo itu mengubah lebih dari 3.000 amsal karena dikatakan dia orang yang paling berhikmat. Dia nulis amsal ribuan, paling banyak itu Salomo, ya, menulis amsal. Nah, sampai mana tadi ya? Oke, tadi kita balik lagi ke nabi asli ya, ke nabi asli dulu nih Pak Erben. Tadi nabi itu kan harus bernubuat karena Tuhan itu berbicara in a prophecy. Yesaya 49 ayat 9 sampai 10. Itu caranya Tuhan bicara. Dikatakan I declare the end from the beginning. Aku sudah ngomong lebih dulu sebelum hal itu terjadi, supaya ketika hal itu terjadi, kata Tuhan, kamu tahu bahwa bukan Allah asing yang mengatakannya, tetapi aku sudah ngomong. Supaya kamu tahu kalau pas kejadiannya sudah ada, waktu terjadi, kamu tahu aku sudah ngomong loh. Tuhan sudah ngomong, ya. Misalnya seperti Yesus ketika dia menubuatkan kematiannya. Yesus mengatakan rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Kemudian orang Yahudi mengatakan, loh, bagaimana mungkin kamu bisa membangun bait Allah ini dalam 3 hari? Yang kami aja bangunnya 46 tahun, no. Tetapi yang dimaksudkan bait Allah ya tubuhnya sendiri. Dan ketika dia bangkit dari antara orang mati, maka murid-muridnya teringat akan perkataan Yesus ini. Nah, itu namanya nubuatan. Ya, sama seperti Yesus menubuatkan 3 kali, dia menubuatkan, aku anak manusia harus menderita, aku harus ke Yerusalem, aku harus menderita oleh karena tua-tua, ya, ahli-ahli agama, orang-orang Farisi, ahli Taurat, aku harus mati dan pada hari ketiga aku harus bangkit. 3 kali dia ngomong. Kalau 3 kali itu artinya extremely penting gitu. Sayang murid-muridnya nggak mudeng. Sampai Yesus bangkit, murid-muridnya pikirannya masih kacau, ini mayatnya siapa yang curi gitu ya. Padahal Yesus sudah ngomong 3 kali. Nanti aku akan bangkit pada hari yang ketiga dan aku akan mendahului kamu ke Galilea, katanya. Ya, extremely penting ya. Kadang-kadang memang kita kayak muridnya Yesus ya. Apa yang Yesus ngomong tidak kita perhatikan ya. Nah, terus apalagi teman-teman? Seorang nabi cirinya bernubuat karena Tuhan itu berbicara in a prophecy atau Tuhan berbicara dalam nubuatan. Cirinya nabi asli itu kalau bernubuat di dalam nama siapa, teman-teman? Kata Musa. Hashim. Jadi Ulangan 18 ayat 18-21 dikatakan nabi asli bedanya sama nabi palsu gini. Kriteria pertama, dia harus bernubuat demi nama aku, kata Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru kita bernubuat demi nama siapa, Dave? Matius 7 ayat 21 kita bernubuat demi nama siapa? Demi nama Yesus. Kita bernubuat di dalam nama Yesus. Ya, jadi kriteria nabi di dalam perjanjian lama, Ulangan 18 ayat 18 sampai 21, kamu harus bernubuat demi namaku. Kalau kamu bernubuat demi nama Allah yang lain, artinya nabi palsu, harus dihukum mati. Yang kedua, kriterianya adalah kalau kamu bernubuat sudah benar ya demi nama Tuhan Allahnya Israel, tapi nubuatanmu palsu, tidak terjadi, cuma dari mimpi-mimpi khayalanmu sendiri, itu nabi palsu. Nubuatannya tidak terjadi. Ya, di dalam Alkitab perjanjian baru kita bernubuat di dalam nama Yesus. Hanya seorang nabi yang dipenuhi Roh Kudus baru dia bisa bernubuat dengan nubuatan yang benar. Kalau enggak benar. Itu cirinya sih menurut saya baru penemukan itu. Karena kriteria Musa katanya harus bernubuat demi namaku. Kalau bernubuat demi nama Allah lain kamu harus bunuh dia. Yang kedua, kalau dia sudah bernubuat dan nubuatannya nggak terjadi, itu artinya nabi palsu. Itu 2 ciri. Silakan ditambahkan dulu sebelum saya lanjutkan, saya tak minum. Jadi jangan kepanasan, silahkan berpikir dengan waras sambil minum air putih supaya teman-teman tidak kepanasan dan tidak main tuduh dan tidak main klaim, tapi semakin sadar dan semakin pintar berwawasan untuk meyakini sesuatu. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.